down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Shalom saudara-saudara yang dikasih Kristus. Salam sejahtera buat Anda semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Dan saat ini kembali hidup dan nafas. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan akan kerjakan bagi kami di hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan saat ini adalah darah Kristus menjadikan manusia sebagai ciptaan baru. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, istilah darah Kristus digunakan beberapa kali di Perjanjian Baru sebagai ungkapan atas kematian Yesus, sebagai korban persembahan dan penebusan dosa dalam mewakili manusia. Istilah ini digunakan karena Yesus benar-benar mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Ia berdarah dan mati bagi orang berdosa. Darah Kristus mewakili kuasa untuk menebus segala dosa yang dilakukan segala manusia dari segala zaman yang menaruh imannya kepada darah penebusan ini sehingga bisa diselamatkan. Darah Kristus adalah dasar bagi perjanjian baru. Pada malam sebelum Yesus akan disalibkan, Dia menyedarkan cawan berisikan anggur kepada para rasul dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 20. Penuangan anggur pada cawan menjadi simbol bagi darah Kristus yang akan ditumpahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Darah Kristus tidak hanya menebus orang pilihan dari belenggu dosa dan penghukuman kekal, tetapi juga untuk menyucikan hati nuraninya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya dia dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9:14. Ini berarti kita tidak hanya dibebaskan dari ketergantungan atas upaya dan usaha kita yang tidak bernilai dan berarti untuk menyenangkan hati Allah. Karena darah Kristus telah menebus kita, maka kita sekarang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena darahnya kita dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita bisa melayani Allah yang hidup untuk memuliakan selama-lamanya. Betapa besar dan mulianya kuasa darah Yesus yang merupakan darah perjanjian bagi manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Pernahkah kita merenungkan dengan serius harga penebusan yang dibayar Kristus untuk menebus hidup saudara dan dari kuasa maut? Saudaraku dikasih Tuhan, hidup kita menjadi tak berharga karena dosa dan kejahatan kita. Dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan. Tapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sehingga hidup kita, hidup saudara dan saya menjadi berarti dan bermakna. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 2-4 tertulis demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri. Egois, tidak peduli orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan. Sebab di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang dimaksud orang-orang yang di dalam Kristus, yaitu saudara dan saya. Kita semua yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, kita adalah ciptaan baru. Apa makna ciptaan yang baru, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan memperbaharui hidup kita. Saudara dan saya dijadikan sebagai anaknya. Status kita, status saudara dan saya, saudara menjadi baru. Status kita yang dulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi kekasih Allah. Citra Allah yang mulia ada dalam diri kita, hati dan pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Kehidupan kita disucikan oleh kuasa darahnya. Apa makna ciptaan baru, saudara-saudara? Yang kedua adalah kehidupan yang lama sudah berlalu. Kita dijadikan ciptaan yang baru, bukan lagi manusia daging, tetapi manusia rohani. Saudaraku ini kasih Tuhan, walaupun kita masih hidup dalam tubuh daging, tetapi kita tidak menuruti keinginan hawa nafsu daging yang berdosa. Semua masa lalu kita yang kelam dan berdosa telah diampuni dan ditutup oleh Tuhan. Iblis mencoba mengintimidasi saudara dan saya dengan masa lalu kita. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah menjadikan hidup kita baru. Tuhan sudah menjadikan hidup saudara baru. Karena itu fokuslah pada panggilan Kristus dan pandang ke depan. Jangan pada masa lalu. Kuasa darah Kristus menolong kita, menolong saudara untuk berjalan dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara yang dikasih, apa makna hidup atau ciptaan baru? Yang ketiga adalah Tuhan adalah pemimpin kita. Sebagai ciptaan baru, kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Pemimpin kita sekarang ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kita tidak lagi dipimpin oleh setan. Kita tidak dipimpin oleh keinginan diri sendiri, tapi kita dipimpin oleh Kristus. Dalam Matius 23 ayat 10 disebutkan, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa pemimpin kita? Yaitu Mesias, Kristus Tuhan, yang telah menjadi manusia dan yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban pendamaian dan penebusan dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah selalu kebenaran firman Tuhan ini. Kita adalah ciptaan baru, saudara ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tidak hidup dalam hidup yang lama, tapi kita menjalani kehidupan yang baru dalam Tuhan. Dan kita dan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila saudara masih merasa hidupmu kotor, penuh dosa, apabila saudara masih hidup dalam kedagingan, mari kembali sadar bahwa saudara adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tinggalkan dosa dan hiduplah dalam kebenaran. Hargailah kasih karunia Tuhan buat saudara. Saudara adalah pemenang-pemenang atas dosa dan iblis. Segala kuasa iblis telah dipatahkan dan dikalahkan oleh darah Kristus. Roh Kudus ada dalam kita dan memimpin kita hidup dalam kemenangan. Dalam pekerjaan saudara, dalam studi, sakit, penyakit, pergumulan, masalah, dan apapun aktivitas kita, ingatlah selalu bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Kita punya citra Tuhan yang mulia.
Karena itu berpikirlah, berkatalah, dan bertindaklah sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibaharui, dan jadilah saksi Kristus bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami telah menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Engkau membaharui hidup kami. Engkau menghapus dosa dan menutup masa lalu kami yang kelam. Terima kasih Engkau telah memimpin kami ya Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu meteraikan dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalamnya dan firman-Mu berbuah-buah di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hidup kami sekarang ini adalah hidup baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kuasa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak dapat mengganggu kami, sebab kami ada dalam perlindungan darah-Mu yang kudus, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap saudara. Dan Roh Kudus, darah Kristus, akan memberikan pemahaman lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory, glory to His name. Glory, glory to His name. Glory, glory to His name.